Tapi menjelang pembagian kado itu setannya pergi bang. Lu pulang, jangan datang, lu bisa kesurupan. Itu ada yang lagi ayun-ayun gitu. Nah, ternyata dia tuh dari sumur tua. Dikunci lah itu setan. Jadi masing-masing ini entah cewek entah cowok ini punya orang khusus ngobatin dia. Ini kayak ada yang mau ganggu gua nih kata dia. Diajakin silat sampai pahanya dipukul-pukul gini. Ayo obatin gua kalau bisa. Bang Fajar. Bang Ben. Oke. Terima kasih nih buat Bang Fajar yang sudah berkenan hadir Sama-sama menjadi narasumber di acara chemistry pada malam hari ini. Jadi gini Bang, gua ada konsep sama teman-teman buat ngajak narasumber ngecamp sambil cerita-cerita misteri. Iya, terus gua majuan nih Bang. Siap. Makanya nih namanya kontennya chemistry. Chemistry Sambil ngecamp, sambil cerita misteri. Betul. Tujuannya buat apa sih? Ya biar kita merasakan merinding bareng-bareng gitu Bang. Soalnya kalau misalkan sepengalaman gue ya yang ngajak ngobrol narasumber untuk cerita misteri, itu kita pada merinding Bang. Gue pribadi merinding, yang cerita merinding. Ya mudah-mudahan sih nanti cerita yang lu share itu bikin kita merinding bareng-bareng. Ih, merinding nih Bang. Anjing belum. Oh, belum, gua kira udah. Oh iya. Bangsat. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Dan jangan lupa untuk pencet notifikasinya, loncengnya agar saat kita upload itu sampai ke kalian. Nah, buat Bang Fajar sendiri nih, sekarang kesibukannya apa Bang? Kesibukannya, kegiatannya boleh diceritain. Untuk kesibukan, manggilnya saya apa gua nih? Bebas. Oh bebas. Ya. Untuk kesibukan gue sih kuliah online untuk saat ini kan. Anjir, Biasa anak kuliahan gua mahasiswa. Semester berapa Bang? Semester 5 Semester 5 di kampus di UI. Serius lu? Universitas Indraprasta. Unindra. Unindra Pasar Rebo cabangnya. Sembari ya banyak sih kegiatan kayak pemilu, gue juga jadi pengurus kayak gitu. Terus jadi Karang Taruna di kampung juga gitu. Lu tinggal di mana Bang? Di Sugutamu, Cimanggi, Sukmajaya. Oh, Sugutamu. Dekat. Lu gua ngerokok dulu nih ya. Siap. Selama kita belum ada sponsor masuk mah rokok bebas. Ah, iya benar. Cuman kemarin gua dapat masukan, terima kasih buat kalian yang udah ngasih masukan. Katanya Bang, kalau ngerokok asapnya jangan ditiup ke kamera Bang. Oke. Muka ganteng lu gak kelihatan gitu. Yang banyak yang bilang gitu, Bang. udah biasa jadinya. Udah biasa, makanya ya ngerokok cuman ya nanti nyemburnya jangan ke depan. Iya, oke. Jadi sekarang kegiatannya kuliah. Kuliah sama kesibukan mau pemilu lah Pemilu. gitu. Oh, jadi berarti anggota KPPS. Nah, ya bisa dibilang gitu, sama Karang Taruna lah. Karang Apa aja gitu dilakonin, namanya masih muda ya kan? Betul. Karena memang kan selagi kita muda, lakuin apa yang bisa kita lakuin Nah, yang betul. bermanfaat buat lingkungan. Nah, orang benar. lain. Anjing gue jadi bijak banget ngobrol Emang sama lu, sama mahasiswa kan beda. Iya. Siap. Saya mah apa? Enggak bercanda. Ambil jurusan apa Bang di Unindra? Informatika. Informatika. Tapi jangan tanya tentang pelajaran, Bang. Iya. Ngampus nggak ngerti soalnya. Paham gue juga, Iya. kelihatan. Iya, ngampus sekedar ngampus saja. Jadi gitu Bang, nanti kalau misalkan lu mau ada cerita horor yang mau lu share, cerita aja, mengalir aja. Nanti tinggal, ya paling nanti gue nanya feedback segala macam. Gitu. Biasanya mengalir aja, cerita yang mau lu share di sini itu kejadiannya baru-baru ini, entah masa lalu, entah masih kecil tuh, nggak apa-apa diceritain aja. Mungkin ada ya tahun 2019 atau 2018 kayak. Belum Itu lama berarti. Belum lama. Itu acara 17 Agustusan, Bang. Itu kesurupan massal panitianya. Di daerah? Di daerah rumah gua ya, di kampung gua itu kesurupan massal. Anehnya kesurupannya nih, jadi acaranya kan udah berlangsung lama nih. Nah, acara malam nih, berarti acara malam apa siang? Pagi biasa. Pagi. Cuman kan biasanya sebelum acara tuh malamnya ada syukuran. Betul, ya kan, tasyakuran. tasyakuran. Nah, tasyakuran biasanya dari sesepuh situ tuh ngadain sesajen. Sajen. Nah, waktu gue pemegang panitia acara ya, ketuanya, itu gue nggak mau ngadain itu Bang, nggak mau sesajen gitu, karena gue kan juga bukan orang dulu lah, nggak percaya banget sama gitu-gituan. Nah, akhirnya pada malam itu aman-aman aja. Besok pagi tuh gue ngadain acara 17-an dengan lomba segala macem. Menjelang sore itu udah bubar dong, otomatis tinggal pembagian hadiah malam hari ya kan. Nah, saat kita lagi bersih-bersih itu enggak sebelum acaranya dulu, pas acara lagi ada yang jatuh tuh, bapak-bapak, jadi main lomba yang pakai sarung. Tahu yang berdua itu pakai sarung kan, lomba bola, itu jatuh. Nah, yang jatuh duduk langsung diem Bang. Itu entah kenapa kayak sih orang itu juga
bisa lah, saya nggak tahu ya kan ya. Itu dia bisa, dia jatuh langsung diem, seketika kesurupan ya kan. Langsung kesambet gitu. Iya, langsung kayak kesambet gitu, kemasukan jin-jin apa gitu nggak jelas ya kan. Terus diem, akhirnya dia udah yang diganti dong karena dia diem. Sampai situ lancar tuh acara kelar. Seketika pas bersih-bersih ada lagi yang kesurupan, Bang. Nah, yang kesurupan itu ibunya tahu kalau dia itu sering kesurupan. Di saat dia lagi nyapu, ibu itu bilang, kan, nyebutin nama boleh gak sih? Nggak apa-apa lah ya. Oh, oke, gitu ntar gitu. Bahaya kena undang-undang ya kan. Akhirnya bilang, tahu ibunya kalau itu bakal kesurupan. Di situ pun gue pada lari, ternyata jatuh langsung, nggak sempet di situ. Si itu. Nah ya itunya jatuh akhirnya. Setelah itu kelar kan, akhirnya ngobatin dia tuh, Bang. Nggak bisa diobatin, padahal pembagian kadonya itu abis Isya. Itu kejadiannya berarti sore menjelang malam. Menjelang maghrib. Menjelang maghrib. Di saat lagi bersih-bersih itu tinggal pembagian hadiah habis Isya. Nah, kesurupan masalnya itu maksudnya biasanya kalau misalkan orang kesurupan masal itu ada sesuatu yang memang dilanggar. Biasanya kayak waktu itu gue pernah ada yang persami, udah pernah gue share sebelumnya. Jadi di Cibubur itu memang kan MCK-nya jauh-jauh ya. MCK-nya jauh dan serem-serem. Nah, itu kesurupan masal. Tapi anjing berinik. Tapi momennya si yang kesurupan itu cerita, maksudnya ngasih petua, ngasih tahu kenapa nih dia kesurupan. Katanya ada yang berisik di toilet, gaduh di toilet. Nah, mereka ngerasa keganggu. Nah, itu disampaikan pada saat momen kesurupan masal. Iya. Nah, yang gue mau tanya ini tuh, saat lu kesurupan masal tuh di daerah lu itu, acara lu itu, ada nggak sih maksudnya sebab-sebab yang bisa membuat itu kesurupan? Nah, itu ada, tapi di nanti malamnya tuh pas kejadian masal ini kan baru 2 orang. Baru dua orang. Karena ya. belum klimaks kesurupan masal itu malam. Setelah pembagian kado. Siap. Jadi tadi kan pembagian kado tuh dia kesurupan ya kan. Ya, akhirnya diobatin, nggak ada yang bisa nyembuhin, Bang. Sedangkan abis Isya kita pembagian kado ya kan. Tapi menjelang pembagian kado itu setannya pergi, Bang. Aneh kan? Tahu dong. Akhirnya dia diem sampai pembagian kado selesai. Setelah pembagian kado selesai, dia kesurupan lagi, Bang. Baik itu. Nah, terus yang bapak-bapak tadi jatuh itu masih kesurupan beserta anaknya ngikut juga. Dia punya anak laki kesurupan juga. Tapi di tempat terpisah, dibawa ke rumahnya. Sedangkan si Risma ini dibawa ke tempat acara tuh di situ. Setelah itu datang lagi satu temen gua cewek. Dia emang kayak bisa ngeliat gitu ya kan. Dia datang udah dibilang, lu pulang, jangan datang, lu bisa kesurupan, dibilang gitu. Karena memang dia orangnya sensitif. Nah, iya. Ya. Kalau orang sensitif biasanya setan seneng gitu ya kan. Karena memang mereka kenotis. Nah, ya mungkin ada panggilan gitu, panggilan batin, gua nggak ngerti. Dia diam aja. Nah, ternyata di situ ada pohon mangga kan. Dia ngelihat di atas ada. Setika langsung teriak. Apa tuh? Sesosok wanita gitu, Bang, panjang. Kunti. Iyalah, bisa dibilang kunti gitu kan. Panjang tuh rambutnya, lagi duduk di batang. Dia ngeliatin aja ya kan. Saya sempet tanya kan, tuh gue juga merinding jadinya, jarang-jarang padahal. Dia sempet gue tanya kan, lu jangan diem, lu nyata apaan? Itu ada yang lagi ayun-ayun katanya ya kan. Iya, sedangkan gue nggak bisa ngeliat, gue penasaran ya gimana sih bentuknya, gitu ya kan. Lu tanya dong, di mana? Itu di situ dia nunjuk. Cuman nggak lama dari situ tiba-tiba dia jatuh, langsung teriak, dibawa masuk dong. Di situ kondisinya sama sih tuh cewek itu yang tadi itu yang bisa ngeliat itu ya. Jadi chaos banget berarti ya. Parah, Bang. 17 Agustusan. Setelah itu gue nggak mau ngadain lagi 17 Agustusan, gue takut ya kan. Nah, itu pas puncak chaosnya itu yang gue bilang tadi, yang gue tanya tadi, ada maksudnya ada pesan-pesan kah atau ada yang ingin disampaikan oleh mereka kah ke kita gitu ya, kawan-kawan ada. Jadi banyaklah di situ bisa dibilang orang pinter ya kan. Akhirnya datang bertanya. Nah, yang ini surupannya itu anteng, Bang, cuman ketawa. Nah, yang rusuh ini cekikikan. Iya, cuman cekikikan. Kan emang yang takut tuh cuman cekikikan ya, serem ya kan. Jadi kayak ngahayatin, iya. Ini kalau ada yang cekikikan sini juga gue lari nih, Bang. Nah, si tanya ya kan, otomatis diinterogasi. Dia dibacain surat, dia ngikut, Bang. Bisaan dia, cuman dilenceng-lencengin lah, akhirnya kita nggak ngerti namanya jin. Akhirnya ditanya-tanya, dia jawab. Ya kan, dia jawab di situ kenapa dia mengganggu, karena dia nggak dikasih sesajen. Itu yang dia butuhin. Berarti relate anjing ini. Berarti relate antara
sebelum tasyakuran yang biasanya ngasih sajen, iya malam itu karena lu nggak mau ngasih sajen pada saat itu, jadi mereka kayak nuntutnya. Iya nuntut sih, mungkin karena udah terbiasa diempanin gitu loh. Iya, lu mau gua nggak ganggu ya udah kasih empanin gua biar gua anteng gitu. Nah berarti pada saat lu menolak akan hal itu, ada protes nggak sih dari warga? Maksudnya dari warga setempat kan biasanya memang yang lu bilang tadi biasanya ngadain sesajen atau segala macam. Nah ketika lu menolak itu tuh, respon warga tuh seperti apa? Apakah ngikut aja ataukah gerutu, ngedumel? Enggak sih, jadi muda? Biasa aja sih. Biasa aja. Karena mungkin kalau sajen kan kalau orang kita sekarang bilang kayak lebih ke dahulu banget yang masih percaya sama gitu ya kan. Sedangkan gue nggak mau kayak gitu, gue pengen ngerubah mindset masyarakat gitu biar nggak percaya sama gitu-gituan. Takutnya kalau gue ikut ngasih sajen masa depan akan terus-terusan aja kan ngasih sajen karena diganggu gitu. Tradisi jatuhnya. Jatuhnya tradisi kayak gitu. Sepengetahuan gue ya, kalau misalkan di daerah tertentu kayak misalkan sajen, sesembahan, ngasih ke laut segala macam, itu menurut gue pribadi memang sudah menjadi bagian budaya, tradisi yang memang sudah melekat lah, sudah melekat dalam artian memang Indonesia itu kaya akan budaya, tradisi segala macam. Jadi kalau menurut gue pribadi, untuk mengubah mindset seseorang nggak bisa langsung gitu sih. Iya sih, emang harus pelan-pelan. Harus dikasih kepercayaan, masukan-masukan atau pandangan yang memang gini loh, kalau misalnya mau ngasih kayak gitu terus jangan kayak gitu, nanti gini gitu, jangan langsung di-cut kalau pendapat gue pribadi. Iya, mungkin karena gue langsung jadi mungkin ada efeknya gitu. Karena gue bilang tadi relate sih mungkin. Iya sih. Iya, yang jadi mereka yang biasa dikasih sajen atau segala macam, ketika lu menolak akan hal itu, ya itu tadi imbasnya. Makanya gue tanya, ada pesan-pesan gak gitu? Berarti tadi kan pesannya lu nggak ngasih gua sajen sih. Dia butuh yang namanya sesajen. Terus apa yang dilakukan pas dia ditanya-tanya kayak gitu? Ditanya-tanya, jadi paranormal bisa bilang paranormal lah, orang pinter ya. Ditanya dong akhirnya nih, dia nanya dari mana kamu ya kan? Ternyata emang di situ kan ada sumur tua. Nah ternyata dia tuh dari sumur tua. Ternyata dia nggak sendiri, emang niatnya mau gangguin kita gitu semua. Itu jin itu emang frontal bang ngomongnya, benar-benar ditanya dia ngomong apa adanya gitu, nggak nutup-nutupin. Akhirnya paranormal itu ke tempat apa tadi sumur tua, dia nggak tahu ngelakuin ritual segala macam, entah dikunci gue nggak tahu, tapi masih nggak hilang. Dia malah makin kayak ngamuk gitu, entah ngerasa tempatnya dia tahu diganggu apa gimana, dia ngamuk sampai iya, sampai itu yang megangin banyak banget bang. Itu orang pinter datang nggak ada yang bisa ngobat. Kios banget berarti. Kios banget bener, sampai jam 12 malam. Itu dari pengen maghrib sampai jam 12 malam kios, 2 orang surupan. Yang 2 orang lagi ditanganin terpisah. Kalau disatuin lebih puyeng lagi. Akhirnya ternyata gue baru tahu bang, si cewek itu punya iga jarang. Iya. Dia pisan ya. Nah, iya dia pisan kalau punya iga jarang, temennya setan udah. Bukannya temen setan kali. Maaf ya nih, PA nih orang. Bukannya temenan setan. Maaf nih gue nyablak. Lebih mungkin bisa dibilang lebih gampang gampang kepada hal yang kayak kesurupan, lihat, merasakan, bukannya teman setan. Oh iya salah. Maaf yang punya iga jarang. Maaf yang punya iga jarang, iga saya kagak jarang soalnya. Iya, bukannya teman, kayak lebih sensitif. Gampang gitu ya kalau orang, gampang dimasukin. Nah terus gimana tuh setelah si praktisi paranormal tadi itu melakukan ritual, dia makin berontak dong. Makin berontak, dia merasa tempatnya terganggu. Terus akhirnya ya udah banyak tuh temen gue yang datang kan, namanya panitia, yang lain pada bantuin megang, nggak bisa juga bang, dia tetap teriak-teriak. Akhirnya tuh ternyata si cewek yang sering surupan itu punya mbah, bisa dibilang mbah, itu emang khusus ngobatin dia. Jadi si cewek itu kalau udah kemasukan bisa hilangnya cuma nama itu. Cuman kan perjalanan jauh, mbah itu saya nggak tahu tuh gue tuh dari mananya. Cuman datangnya lama kan, mau nggak mau kita berusaha dulu gimana caranya kan. Akhirnya gue pindah deh tuh ke yang satu lagi, nolongin yang namanya itu dia lebih anteng, cuman ketawa. Cuman gue bisa ngeliat itu, cuman gue lebih takut sama yang cuman ketawa daripada yang teriak-teriak. Iya kan, gue pegangan ya, katanya jangan ngeliat matanya ngelotot ya kan. Tuh gue songong juga nih setan. Emang begitu, iya. Emang begitu bang. Gue takut kan sama setan. Itu gue pernah juga ada kerabat gue yang kerasukan juga, sama kayak lo modelnya, dia diam tawa melototin. Pas gue bacain ayat kursi sebisa gue lah, setahu gue bisa gue baca ayat kursi, gue pegang tangannya, gue diginin dong. Lo mah masih bocah, belum bisa apa-apa, gue diketawain, anjing bangsat. Maksud gue
Yang tadinya gue mau ngebantu malah jadi gue ngedon. Iya, iya. Ngedon karena digituin dan diketawain. Iya. Bener paling gak enak nah. Tapi kalau ngobati ada orang kesurupan tuh ngerasa kayak anjing tuh takut ke gua gitu nih ya. takut pindah Iya, gitu. iya, tapi gua belum pernah kesurupan sih. Males Nggak tahu juga rasanya gitu. Nah terus pas singkat cerita nih Simbah datang. Heeh. Si Mbah datang. Mbah itu diam kan karena udah tahu si cucunya itu sering kesurupan. Akhirnya dia membawa kayak batu-batu gitulah, banyak cincin gitu. Dikunci lah itu setan. Anteng lah dua-duanya. Mbah itu ngelakuin ritual kedua itu hilang bang, nggak lama. Cuman si yang dua cowok itu yang masih ada kan yang kesurupan di tempat terpisah itu nggak bisa hilang bang 2 hari. Nah terus dia anjir 2 hari. 2 hari bang, sumpah capek banget. Gue udah capek 17-an. Gimana Main itu dia berarti kesurupan. nanganinnya? Jadi yang 2 orang itu ternyata punya pegangan juga bang. Yang 2 orang itu punya pegangan juga. Orang kalau punya pegangan biasanya susah bang. Bener. Jadi dia ada setan masuk. Temen. Iya, pegangannya berontak dong. Iya jadi kayak beradu Iya, energi. beradu energi dia pasti. Akhirnya ngamuk tuh dia kayak berubah jadi macan. Gue nggak tahu. Itu susah banget bang ngilanginnya 2 hari. Besoknya gue datang kan yang hari kedua gue jenguk. Nah yang ini yang kesurupan juga pengen ikut dong. Nyari penyakit. Iya, aduh, gue pusing lagi dong, gue udah capek ngurusin lu pada gitu. Jangan main-main lagi lah, udah gitu. Akhirnya dia masih kesurupan tuh, tapi pas gue datang tiba-tiba anteng, nggak lama masih dia kesurupan lagi. Si cowok itu kesurupan lagi, iya. Jadi otomatis kalau si anak itu kesurupan, si cowok itu bapaknya ngikut salah satu, bapaknya kesurupan, anak itu ikut. Karena sama-sama. Nah iya turunan mungkin kok turunan seperti itu. Akhirnya gue bawa pergi dong, saking gue takut lagi gue datang ke situ. Ternyata turunan dari leluhurnya dia berontak bang, nggak Karena terima. memang gitu tadi beradu energi mungkin. Iya mungkin gitu Yang kali. bisa dibilang yang ngejaga, Heeh. mencoba untuk kayak buat Ngelawan gitu. Iya. Kayak buat ngelawan atau segala macam mungkin kayak gitu ya. Heeh. Ngapain sih lu ganggu berarti gitu? berarti yang di luar 2 orang ini tadi udah adem setelah ditangani sama Simbah. Udah adem. Udah adem. Iya. Tinggal yang 2 itu. Nah, yang 2 itu sembuhnya gimana tuh? Sembuhnya dia manggil kayak sama sih. Jadi masing-masing ini entah cewek entah cowok ini punya Orang yang khusus. orang khusus ngobatin buat dia. ngobatin. Iya, nggak bisa orang sembarangan. Walaupun orang pinter datang nggak bisa bang. Jadi ada juga orang pinter datang ke dia, entah pakai ritual apa gitu. Dia tahu, padahal ritualnya nggak deket dia gitu. Orang pinter ngobatin, tapi nggak kelihatan sama Dari dia. jarak jauh lah. Iya dari jarak jauh, cuman masih daerah situ dah gitu ya. Dia ngerasa bang, ini kayak ada yang ganggu gua nih gitu. Anjir, dia ngomong sambil Ngomong ada yang ganggu gua nih, sinilah tunjukin kayak gitu modelnya. Iya, gua nggak ngerti nih ada pertarungan apa nih di dunia dia gitu. Nah mungkin setahu gue juga ya, koreksi kalau misalnya salah. Memang bangsa mereka tuh kayaknya ada tingkat-tingkatannya bang. Iya mungkin Yang kali ya. biasa, istilahnya kalau misalkan di manusia ya orang biasa, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat. Jabatan lah ya, Iya, ada pangkat mungkin ya. Si yang masuk itu jabatannya bukan jin atau setan biasa. Iya mungkin namanya dari bawaan leluhur tuh biasanya gue dapet info tuh lebih kuat bang. Kalau turunan itu paling Karena susah memang sih. Biasanya kalau orang-orang punya, koreksi sekali lagi ya kalau misalkan gue salah, kalau misalkan kayak orang punya pegangan segala macam kan pasti disyariatin dalam artian dipuasain, nggak ya. boleh ngelakuin hal tertentu yang bisa ngebuat itu luntur. Maksudnya lebih dijaga lah, lebih benar. dipelihara Dari sholatnya misalkan. Betul. Mungkin kuatnya seperti itu sih kalau menurut gue pribadi ya. Mungkin dari leluhur sampai sekarang kan Betul. jaraknya juga jauh tuh, Iya, dia dan ngamalin dijaga terus, iya. Tapi maksudnya ngamuknya si dia itu nggak mencelakakan sekitar apa segala macam. Dipegangin bang. Oh emang? Oh iya. Sampai dipegang. Dan dia pun itu pengen ngelawan, dia tahu yang masukin tuh anak dari sumur. Jadi dia berontak pengen ke sumur itu. Mungkin kalau setan yang langsung ke sumur ya nggak apa-apa ya. Ini kan setannya ngebawa anak itu kan. Orang, Iya, dia lari kan langsung lari. Ntar anak itu loncat kelar ya kan. Ngeri juga. Akhirnya tuh pas didatengin orang paranormal, mungkin kan gue ngeliat juga ya paranormalnya kayak ular-ular gitulah ilmunya ya kan, kayak berdesis dia tahu ini kayak ada yang mau ganggu gua nih kata dia. Ditantangin, disuruh sini kalau mau ganggu gua kayak gitu. Terus akhirnya Datang tuh paranormal, diajakin berantem bang sama dia. menca gitu. Iya, Silat, diajakin silat sampai pahanya dipukul-pukul gini. Ayo obatin gua kalau bisa, keluarin gua. Ditantangin bang. Iya, nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Nggak bisa juga.
akhirnya yang bisa ya tetap yang biasa megang dia. Ya, biasa ngobatin dia. Entah kenapa itu kaitannya sama itu, kayaknya emang harus dia, gue nggak ngerti gitu. Emang setan tahu oh kalau udah dia, oh dia gitu, dia terus Mungkin gitu. ya itu tadi yang gue bilang tadi, mungkin ada keterkaitan hubungan, entah saudara atau segala macam mungkin ya. Nah, itu kan kejadiannya tahun 2018 atau 2019 ya. Nah, otomatis sekarang kan udah ngelewatin 17 Agustusan lagi dong. Nah, itu tuh yang dilakuin lu atau warga sono tuh ngelakuin sajian kah atau gimana? Kalau Pak RT kan nanya ke gua, ini suruh ngadain lagi. Gue bilang gak usah. Trauma ya? Iya, trauma. Gue takut juga karena kan yang kesurupan bukan gue. Jadi gue ngerasa bertanggung jawab gitu. Salah. Karena memang lu di situ jatuh Karang Taruna. Iya. Yang memang biasanya ngadain kegiatan. Ngadain kegiatan. Akhirnya gue nggak mau dan ngadain tasyakuran juga. Gue bilang tasyakuran aja nggak usah 17-an. Tapi motong tumpeng. Tapi bukan dengan buat syarat dia gitu. Yang penting buat kita aja. Ada doa-doa buat negara lah biar gini lebih damai kayak gitu. Tapi aman. Ya alhamdulillah sih aman. Itu tadi sih kalau menurut gue pribadi, segala sesuatu yang memang sudah dilakukan secara terus menerus, Iya. ya ketika lu cut, akan ada efeknya kan efeknya. pasti. Mungkin bukan dari makhluk jin doang bang. Mungkin masyarakatnya juga mungkin yang melakukan itu pasti ngerasa ini bocah pengen apa sih? Apa sih Iya, bocil baru kemarin sorry. Iya, Gue kerjain lah. iya. Kalau kita mau seujon ya. Bisa jadi dari situ ya kan, biar warga takut ngaksan lagi, nggak ngasih sajen kayak gitu. Ya itu tadi sih gue bilang, segala sesuatu yang udah dilakukan terus menerus menjadi budaya tradisi, nggak bisa langsung dikat seperti itu. Ya caranya dengan kasih pengertian, dikasih istilahnya apa ya, masukan-masukan yang memang sesuai dengan kepercayaan mereka. Saya Kalau masing-masing. misalkan mereka percayanya Islam, agama Islam, jadi kasih pengertian lah bahwa hal-hal seperti itu akan berdampak seperti ini, seperti ini. Nggak bolehnya kenapa itu nggak bisa langsung cut, nggak boleh. Iya, Mereka langsung ada pasti efeknya. akan terima. Mungkin mereka Islam, cuman masih menganut kayak dulu gitu, Karena memang melestarikan nenek moyang gitu. Betul, karena kan Islam juga kan bukan golongan ya, istilahnya apa ya, kepercayaan sih, kayak kejawen segala macam yang memang itu bagian dari budaya Indonesia iya, benar. gitu. Karena memang di kehidupan sehari-hari kita juga nggak bisa terlepas dari itu semua. Iya Boy. sih pasti. Berdampingan, tinggal kita bagaimana menyikapi, saling menghormati, tidak mengganggu, dan ya masing-masing. Aku juga gitu sih mas Eko. Lu gua gitu, gua nggak ganggu, lu juga jangan ganggu. Betul. Dan nggak lama kejadian itu, si cewek itu juga ada acara bang di puncak sama bocah gua kan. Mau beda tempat, Beda tempat. tapi bocah yang kesurupan dia lagi. Dia lagi. Susah banget itu, kondisi jauh, nggak manggil buyutnya gimana dong, sementara nggak ada keluarganya di situ. Nah, terus gimana tuh kejadian di puncak? Wah itu puncak pokoknya mencekam juga sih bang, parah. Gimana? Nih gue ceritain juga jadian di puncak nih. Cerita aja lah. Nggak apa-apa jadian nih. Apa lah. Nah emang si cewek itu kayak nggak bisa ditinggal diem banget sih bang. Jadi kalau nggak diajak ngomong dia kayak apa ya? Kayak udah bukan dunia dia gitu. Kayak entah ngelihat kemana, dia nggak tahu aura dia. Iya, dia gampang kosong orangnya. Tapi dia jomblo. Gak tahu dia jomblo apa enggak ya bang. Nggak bisa sendiri pisan itu. Iya benar, harus ramai terus. Sikat boy. Padahal wes bukan disikat, gue yang takut kalau sama dia, gue was. Ya Allah, kalau gue setiap pacaran kesurupan gimana ya? Nggak seru banget pacaran gue. Nah, terus gimana di puncak? Nah di puncak dia diem tuh, nggak lama dia kesurupan bang. Itu susah banget ngilangin, manggil buyutnya pun nggak bisa ya kan. Emang jauh. Akhirnya singkat cerita, udah segala macam dilakuin cara, sampai bacain Yasin lah, ratib, dikasih air, tetap nggak bisa. Jalan satu-satunya ternyata manggil si penjaga villa itu, bisa hilang bang sama dia. Gara-gara apa tuh? Penyebabnya apa tuh? Ya mungkin ya Entah berisika. berisik, mungkin temen gua ada yang minum ya kan, bisa aja kali Nggak dia suka mungkin. nggak suka. Terus kan namanya bocah nongkrong pasti ngomong, wah udah teriak sembarangan, anak muda nggak toksik, nggak asik gitu kan. Iya. Terus akhirnya manggil si penjaga villa. Penjaga villa cuma dikasih air bang. Tapi dia rusuh nggak tuh? Apa dia doang? Apa masal nggak? Apa dia doang? Enggak, dia doang. Karena di situ kondisinya yang kesurupan massal nggak ada yang ikut. Iya. Jadi dia doang. Enak atuh gitu jadinya. Tetap aja bang nggak bisa Nggak ada diobatin. yang enak Bambang. Hah? Enak Bisa atuh. aja buat tontonan ya kan kalau lagi bete. Habis mau gimana lagi? Terus penjaga villanya cuma dikasih air doang. Penjaga villa nggak datang. Kita datang,
Kita yang datang ke penjaga villa, nah, bilang datang ke cerita, penjaga, dikasih air, udah hilang. di situ hilang. Hilang. Mungkin entah gimana udah sering di situ kejadian jadi penjaga villa. Pasti kan penjaga villa juga nggak sembarangan ya kan bang? Ngalamin yang Mm-mm. dia yang ngejagain, dia yang ngerawat. Iya pasti dia entah sesajen juga di situ kali ya mas. Emang sebelum itu gue lagi booking villa, dibilangin sama penjaganya jangan berisik, jangan minum. Anjir, namanya ngadain acara. Nah, seperti itu. Makan anak muda mah susah buat tidak melakukan itu. Nah iya emang yang dicari buat ke villa itu Iya, begitu bang. seperti itu. Padahal sebelumnya acara villa sebelumnya nggak pernah kayak gitu karena Tapi si di cewek villa itu yang nggak sama? ikut. Di villa yang Enggak sama? beda. Oh, beda. Karena si cewek itu nggak ikut. Gue setiap acara ada cewek itu juga takut juga Jadi gua. ya? Iya niatnya gitu bang. Besok udah kalau itu dia alasan aja lah. Sekarang Taruna juga dong. Apa? Oh, bukan. Iya tadi pengurus Karang Taruna ada. Serem juga sih kalau ngajak dia. Ya emang itu tadi sih ya. Kenapa tadi gua nanya dia punya pasangan atau enggak? Iya, kalau orang-orang seperti itu ya, sepemahaman gua, mohon maaf lagi. Sekali lagi kalau misalkan gua salah koreksi. Ya memang itu tadi nggak boleh kosong, nggak boleh banyak pikiran, nggak boleh stres, nggak boleh tertekan. Itu sih yang gua tahu. Korek bang ya. Untuk orang-orang seperti itu karena memang batin dia tuh nggak seperti orang-orang kita pada umumnya. Heeh. Nggak boleh galau, Iya. nggak boleh kosong, nggak boleh melongo dikit. Berarti hidup dia berat juga ya. Parah. Parah. Tuh, makanya tadi gua tanya dia punya pasangan atau enggak. Soalnya ketika dia punya pasangan atau semangat hidup itu tuh bakal teralihkan hal-hal yang seperti si itu. pikiran dia langsung nggak kosong. Betul, Memang. nggak kosong. Ya, itu tadi. Tapi kan setiap kita bikin acara itu masa ya kita sibuk ngurusin dia doang. Lucu gitu bikin acara punya sibuk dia aja yang kita urusin ya Allah. Ini mah kayak ulang tahun dia jadinya. Iya, sih kita punya kesibukan kan. Setiap kita sibuk di villa itu kan pasti ada acara ya bang. Ya? Betul. Itu dia secara misalkan tiba-tiba pindah, diam gitu. Kadang kan karena kita sibuknya kita nggak tahu dia lagi di mana karena kita ngurusin kesibukan itu. Susah. Ibaratnya ngangon dia tuh susah. Iya. Dan yang iya mah dia Karang Taruna juga. Nah iya, mungkin ya nanti enggak lah. Enggak diajak lah, ganti aja lah. Jahat lu. Iya. Gua nggak ngomong ya. Iya, maaf nih ya, bukannya apa nih demi kelangsungan kebahagiaan. terus selain dia lagi nih. Tadi kan kita ngebahas memang kejadian yang dia alami ya. Dia lagi-lagi dia yang alami. Di luar itu ada nggak? Kayak misalkan pengalaman pribadi lu, Oh, pengalaman pribadi. teman segala macem ada nggak? Mungkin di pabrik lah. Apa tuh? Gue Gimana? lebih sering Gimana ceritanya? tahu.